Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega Feby Siniki dengan NPM 2014-42-00067 ingin menjelaskan beberapa hasil dari observasi yang sudah saya kerjakan. Saya melakukan observasi di NPS Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid di Pinangawan. Tujuan dari observasi ini yaitu untuk disapainya penelitian yang sedang saya lakukan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui program bimbingan dan konseling di MTS Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid di Pinangawan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem layanan bimbingan dan konseling di MTS Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid di Pinangawan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hasil observasi program bimbingan dan konseling yang ada di Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid di Pinangawan. Manfaat dari observasi yang saya lakukan yaitu mahasiswa menjadi tahu dan paham bagaimana sistem layanan bimbingan dan konseling di MTS Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid di Pinangawan. Saya selaku mahasiswa juga menjadi tahu dan paham bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTS Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid Pinangawan, sehingga akan sadar bagaimana pentingnya layanan bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan. Di sini saya akan membahas profil dari sekolah MTS Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid di Pinangawan. Profil gambaran umum yaitu nama dari pondok pesantren ini MTS Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid di Pinangawan, alamat Jalan Lintas Kota Pinang Pekanbaru kilometer 14,5, status swasta, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kecamatan Torgamba. Visi dan misi sekolah ini yaitu menyelenggarakan pendidikan berbasis pesantren yang profesional dalam rangka membentuk generasi yang berakhlak, agamis, terampil, dan berdaya asih. Misi dari sekolah ini yaitu menumbuh kembangkan lingkungan dan perilaku religius dengan mengamalkan dan menghayati nilai-nilai ajaran agama Islam secara nyata. Yang kedua, menumbuh kembangkan perilaku terpuji dan menjadi teladan bagi teman dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama antara warga madrasah dengan lingkungan masyarakat melalui berbagai kegiatan positif. Yang keempat yaitu meningkatkan sikap disiplin untuk semua warga madrasah. Yang kelima, melaksanakan tata tertib yang berlaku untuk semua warga madrasah. Yang keenam, membimbing dan mengembangkan minat serta bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara efektif. Yang ketujuh, meningkatkan efektivitas pembelajaran dan bimbingan secara optimal. Yang kedelapan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Meningkatkan pelayanan yang optimal bagi seluruh warga sekolah baik sarana maupun prasarana pendidikan, memotivasi dan menghasilkan siswa yang berprestasi, menumbuhkan semangat keunggulan warga madrasah dalam berkarya dan berdedikasi. Adapun profil dari guru bimbingan dan konseling yang ada di Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid, yang pertama ada dengan nama Nurvita Sari SPSI, tempat tanggal lahir Pinang Damai 12 April 1995, alamat Desa Pinang Damai Dusun 3, riwayat sekolah Desa Pinang Damai Dusun 3, riwayat sekolah SDN Beringin Jaya 118296, SMP Pondok Pesantren Modern Darul Mursyid Sipirok, SMA Pondok Pesantren Modern Darul Mursyid Sipirok, sarjana Universitas Sumatera Utara. Yang kedua yaitu Citra Maulani Hasibuan SOS, tempat tanggal lahir Mampang 7 Juni 1997, alamat Ar-Rasyid Pinangawan, riwayat pendidikan SDN 118273 Mampang, SMP Ar-Rasyid, SMA Ar-Rasyid, sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil pelaksanaan observasi yang pertama yaitu penyusunan program bimbingan dan konseling. Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah ini masih belum berjalan dikarenakan penerapan BK di sekolah ini masih baru. Penerapan BK di sekolah ini masih baru, jadi programnya masih baru-baru saja dimulai dan masih diraba bagaimana programnya. Kegiatan bimbingan dan konseling berjalan seperti biasanya, tetapi untuk penyusunan programnya masih dicari bagaimana program baiknya untuk ke depan.
Hal ini yang menjadi hambatan belum tersusunnya program bimbingan konseling di sekolah ini karena guru bimbingan konselingnya bukan dari seseorang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Sarana dan prasarana bimbingan dan konseling. Ruangan kelas bimbingan dan konseling MTS Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid Pinangawan menyediakan satu ruangan untuk guru BK. Di dalam ruangan tersedia meja dan kursi bagi setiap guru BK, lemari perlengkapan BK, komputer, dan ruangan konseling. Dalam penyediaan sarana kelengkapan bimbingan dan konseling di MTS Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid Pinangawan masih perlu dilengkapi seperti buku-buku sumber berkaitan dengan upaya pengembangan diri siswa, alat tes psikologis, alat perekam konseling, dan lainnya. Hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan BK di lapangan. Karena kebetulan sekolah ini merupakan pondok pesantren, jadi hambatan dari pelaksanaan BK yaitu ketika peserta didik mengalami sebuah permasalahan baik di dalam belajarnya ataupun masalah lainnya, guru BK akan membutuhkan waktu yang lama untuk bertemu secara langsung kepada orang tua peserta didik. Karena ketika akan keluar dari pondok pesantren, guru BK harus memiliki izin terlebih dahulu. Belum lagi jarak rumah peserta didik yang jauh, ketika tahu pondok pesantren itu pasti banyak dari berbagai daerah, bahkan bisa dari luar kota juga. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari hasil observasi ini yaitu pelajaran yang dapat diambil yaitu bisa lebih mengerti bagaimana kinerja seorang konselor di sekolah tersebut, menjelaskan bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh konselor dengan baik. Dan ini menjadi pengalaman yang dapat membantu kami selaku mahasiswa menjadi seorang calon konselor yang akan menghadapi anak didik nantinya. Selanjutnya kendala-kendala dalam melaksanakan observasi yaitu dalam melakukan observasi tidak bisa mengetahui banyak apa yang menjadi tujuan untuk observasi seperti belum adanya penyusunan program dikarenakan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut belum lama berlangsung. Kesimpulannya yaitu bimbingan dan konseling di sekolah merupakan proses yang menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah yang positif dan mendukung, di mana keadaan tertentu bimbingan dipergunakan sebagai metode untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah atau membantu mengatasi masalah belajar, mengembangkan aspek pribadi siswa. Tetapi di saat lain, sebagai tumpuan siswa untuk membantu mengatasi masalah pribadinya, kenyataannya menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah masih sangat bervariasi karena tidak semua sekolah memiliki pertugasan bimbingan demikian pula tingkat profesionalitas petugas. Keadaan ini memang dari apa yang seharusnya, namun demikian pelayanan bimbingan konseling harus dilaksanakan di sekolah. Untuk itu dituntut guru yang kompeten, yaitu guru yang berprofesional yang memiliki dan menguasai kompetensi dasar guru yang diantaranya mampu memberikan layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih, sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.